Salam warga kerajaan sorga, khususnya jemaat GBI Kelir yang saya kasihi. Saya ingin menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa kita sudah mulai ibadah offline hari Minggu jam 8, ibadahnya 2 kali. Jam 8 ibadah pertama dan jam 9.30 ibadah kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa hadir dalam ibadah-ibadah yang sudah ada nama-namanya di grup pada ibadah pertama dan ibadah kedua. Bapak Ibu, dalam ibadah renungan doa malam ibadah Kamis pada hari ini, saya ingin supaya kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan berbicara tentang gaya hidup memberi sebuah jemaat di Makedonia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami lewat jemaat-Mu, lewat umat-Mu, lewat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini menguatkan kami dan membuat kami semakin hari semakin luar biasa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memuji jemaat di Makedonia sebagai orang-orang yang dilimpahi kasih karunia oleh Tuhan. Kehidupan jemaat di Makedonia ini menjadi kesaksian dan teladan bagi jemaat mula-mula. Apa saja yang dapat kita teladani dari kehidupan jemaat di Makedonia? Mari kita perhatikan bersama-sama. Bacaan kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara bisa baca di rumah. Yang pertama, gaya hidup. Yang pertama yang kita bahas, gaya hidup bersukacita. 2 Korintus 8 ayat 2a, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita membaca, mereka hidup dalam keadaan yang pas-pas, mereka hidup dalam keadaan yang miskin, tetapi firman Tuhan mencatat gaya hidup mereka adalah gaya hidup sukacita. Jemaat di Makedonia memiliki gaya hidup sukacita karena mereka mampu tetap bersukacita dalam keadaan sama seperti saat ini. Saya mengimbau kepada seluruh jemaat GBI Keluarga Imamat Rajani yang ada, kita terus bersukacita, tetap bersukacita dalam segala keadaan. Kehidupan kita senantiasa menaikkan ucapan syukur, supaya orang melihat ada perbedaan antara orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan orang yang hanya sekedar saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat di Makedonia ini menjadi saksi Kristus melalui kehidupan mereka. Sudah saatnya kita menjadi kesaksian yang hidup, surat yang terbuka bagi setiap orang-orang yang ada di luar sana. Nah, Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam keadaan apapun bersukacitalah. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup memberi. 2 Korintus 8 ayat 2b dan 3. Namun mereka kaya dalam kemurahan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Gaya hidup memberi. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Makedonia memiliki kemurahan hati. Kita juga harus demikian, meneladani apa yang terjadi di Makedonia. Memiliki gaya hidup memberi. Mereka tidak memberi di tengah kelebihan mereka, tapi mereka memberi di tengah kekurangan mereka. Bukan saja memberi dari kelebihan, tetapi bahkan dari kekurangan yang mereka alami. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada dalam kekurangan, kita tidak mampu untuk memberi. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya pada waktu saudara memberi di tengah-tengah saudara kekurangan, disitulah saudara akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Gaya hidup memberi terutama untuk mendukung, menjangkau jiwa-jiwa untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pada waktu mulai dalam pengembalaan, saya selalu mengajarkan jemaat dalam hal memberi. Kenapa? Pada waktu saudara memberi,
saudara akan mengalami yang namanya tingkap langit terbuka dan berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita memberi, mungkin kita memberi di tengah-tengah kekurangan kita, tapi percayalah kalau kita memberi Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap langit dan berkat Tuhan akan saudara alami dalam kehidupan keluarga saudara. Maka itu jangan pelit. Orang pelit tidak masuk sorga, Bapak Ibu Saudara. Orang pelit tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Orang pelit bagiannya di neraka. Makanya marilah kita menciptakan budaya memberi di gereja, sehingga budaya ini dapat menjangkau orang-orang yang di luar sana. Mereka akan melihat perbedaan. Jemaat yang takut akan Tuhan akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat gaya hidup dari jemaat di Makedonia yang kedua ini, saya ingin supaya menghimbau kepada jemaat Tuhan, marilah kita memberi bagi pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, apa saja. Mungkin saudara ingin membantu pekerjaan Tuhan lewat dana, lewat biaya, lewat tenaga, atau lewat doa-doamu. Mari memberilah dengan sukacita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, jemaat di Makedonia punya gaya hidup melayani. Ayatnya yang ke-8, 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-4. Dengan kerelaan mereka sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu, gaya hidup yang terakhir dari jemaat di Makedonia adalah gaya hidup melayani. Jemaat di Makedonia memiliki gaya hidup melayani, artinya memberi hidup untuk melayani Tuhan. Kehidupan yang mereka hidupi saat ini dipakai untuk melayani Tuhan. Mari, pada waktu pandemik ini masih ada di Indonesia, orang semua membutuhkan juru selamat, orang semua membutuhkan Yesus. Ini adalah waktu tugas saudara dan saya untuk berdiri bagi bangsa ini, mulai keluar bagi bangsa ini. Saudara pergi memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita melayani, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Sebagai orang percaya, hidup kita bukanlah milik kita lagi, melainkan milik Kristus yang telah menebus dosa kita. Melayani pekerjaan Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari tiga budaya ini kita ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang pertama, gaya hidup bersukacita. Yang kedua, gaya hidup memberi. Dan yang ketiga, gaya hidup melayani. Kita meneladani jemaat di Makedonia, sehingga gaya hidup kita adalah gaya hidup yang berbeda. Kekristenan kita bukan kekristenan yang biasa-biasa saja, tapi kekristenan kita adalah kekristenan yang berbeda dari yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari terus maju di dalam Tuhan. Saudara terus ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Jangan lupa ibadah hari Minggu nanti, ibadah pertama dan ibadah kedua. Ajaklah semua rekan-rekan saudara supaya bisa hadir dalam ibadah dan saudara menikmati berkat Tuhan. Mari kita sama-sama memberi, sama-sama bersukacita dan sama-sama melayani sebagai gaya hidup kita dalam jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Keluarga Imamat Rajani. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, Engkau sudah berbicara bagi kami dan kami sudah mengerti. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus memberi, bagaimana kami harus bersukacita, dan bagaimana kami harus melayani di dalam Tuhan dengan kesungguhan hati. Hari-hari ini lawat jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Belawat keluarga lepas keluarga, pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu juga dilawat. Hamba-Mu berdoa pada hari ini untuk yang sakit, terutama untuk Ibu Jumadi. Tuhan menjamah kehidupan hamba-Mu ini sehingga kesembuhan boleh terjadi. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang lain, Ibu Suli, Ma Enggar, dan yang lain-lainnya yang sudah mengalami kesembuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus mengalir dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk persiapan ibadah nanti hari Minggu. Tuhan tarik semua jemaat-jemaat dari timur, barat, utara, selatan untuk datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia. Tuhan lawat Indonesia, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga percaya bahwa keadaan Indonesia berada dalam kontrol Tuhan. Tuhan lawat setiap orang-orang yang sakit di bangsa kami.
supaya pandemi corona ini boleh berlalu atas bangsa kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami tercinta, kota Solo. Gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Solo juga dilawat oleh Tuhan. Bukan ladang-ladang penginjilan di kota kami ini, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Berkatilah setiap benih keuangan persembahan yang sudah ditabur oleh seluruh jemaat-jemaat-Mu, baik itu persembahan umum, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan yang lain-lainnya. Tuhan berkati, kembalikan berkat berkelimpahan bagi tangan-tangan yang memberi, dan biarlah mereka memberi dengan sukacita. Dan hari ini kami minta berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat di dalam Tuhan, maju terus, pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati Anda.